Boleh tepuk tangan buat Indonesia, boleh? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di tua sampai akhir menutup mata. Ini harus nyanyi nih yang ini nih. Let's go. Indonesia merah. Apa lagi? Bersatu dalam semangatku. Indonesia debar jantungku, getar nadiku, bersatu dalam angan-anganmu. Gebiar pelangi jingga. Gebiar pelangi jingga. Nah, selama 7 titik itu, selama 6 kita datang-datang ke kampung-kampung. Kita juga membawakan satu lagu yang diciptakan oleh musisi Solidaritas untuk membuat semangat Indonesia lagi, menjaga Indonesia lagi, mengingatkan kita kepada Bhinneka Tunggal Ika, dan juga untuk apa ya? Yang jelas lagu ini semoga bisa menjadi lagu perjuangan untuk kita terus mempertahankan NKRI yang sekarang tuh lagi digoyang-goyang, ya enggak? Setuju? Oleh karena itu, dengan rasa bangga, boleh nggak saya perkenalkan lagu terbaru dari musisi Solidaritas? Sekarang ya, bener ya? Bener kan? Lagu terbaru dari musisi Solidaritas yang judulnya Indonesia Jaya. Ciptaan saya dan juga tepuk tangan buat Mas Gio Wibowo, manajer NIJ. Yuk. Nggak nyala, bentar ya bang. Sabar ya bos. Teknis sih, teknis. Keyakinan beda, itu indah, harus dijaga. Suaraku ini, suaramu itu, tak harus sama, silakan saja. Yang pasti mesti diingat, satu tanah air, satu tumpah darah, yang harus selalu kita jaga. Bhinneka Tunggal Ika. Bukalah hati, samakan rasa, kita satu bangsa. Indonesia Jaya, dendangkan nada, nada cinta bangsa, kita selalu jaga Indonesia Raya. Jangan adu domba kayak zaman Belanda, nanti malu sama Pancasila. Ingat Ibu Pertiwi
saat kamu emosi, biar hati jadi happy. Yang pasti mesti diingat, satu tanah air, satu tumpah darah yang harus selalu kita jaga. Bhinneka Tunggal Ika. Bukalah hati, samakan rasa, kita satu bangsa, Indonesia Jaya. Dendangkan nada cinta bangsa, kita selalu jaga Indonesia Raya. Oke, tiga. Asik. Makin jago aja lo mainnya bro. Asik banget. Oke, gunting lagi ya. Let's go. Bukalah hati, samakan rasa, kita satu bangsa, Indonesia Jaya. Dendangkan nada cinta bangsa, kita selalu jaga Indonesia Raya. Bukalah hati, samakan rasa, kita satu bangsa, Indonesia Jaya. Dendangkan nada cinta bangsa, kita selalu jaga Indonesia Raya. Oh, Indonesia Raya. Oh, Indonesia Raya. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk Giring Ganesha dan juga musisi solidaritas. Musisi solidaritas. Nah, tujuan utamanya boleh dijelaskan nggak nih Mas Giring? Sedikit aja, sebenarnya apa yang mau dikomunikasikan? Berawal dari ya semua kejadian ini ya. Berawal dari itu, terus kedua berawal dari sosial media yang panas banget ya kan. Apalagi banyak berita hoax yang ada ya kan. Sedangkan saya berpikir bahwa ini kalau kita mungkin kalau yang udah fasih dengan internet mungkin mengerti mana yang hoax, mana yang enggak ya kan. Tetapi kan yang di perkampungan kan mereka nggak peduli. Mereka taunya apa yang mereka baca. Mereka taunya bahwa internet itu 99%-nya benar ya enggak. Jadi tugas kita ngapain? Tugas kita datang ke bawah dan ngingetin bahwa ini nggak 99% benar, banyak hoaxnya. Jangan gampang kepancing, sosial media, WhatsApp grup dan lainnya. Dan yang paling penting harus melihat setiap kandidat paslon dari kinerjanya gitu. Baiklah, ya kembali lagi nanti adalah kapasitas dan kapabilitas gitu betul, ya. Betul. Oke, thank you terima so kasih, much. Giring Ganesha dan musisi solidaritas. Nantinya kita juga masih akan mendengarkan beberapa lagu lagi kan? Banyak. Masih banyak tentunya. Jangan bosan-bosan ya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Halo, selamat sore. Saya belum menyapa semuanya. Ini wajahnya cerah-cerah banget hari ini. Para agan-agan dan sista-sista, selamat sore, apa kabarnya? Baik, udah pada makan siang? Nah, udah gak sabar kayaknya hari ini ya. Saya juga sendiri senang sekali hari ini bisa datang di kantor Kaskus. Karena hari ini kita akan melihat nih live Ngaskus edisi Ahok Bicara Dari Hati. Jadi acara ini adalah bagian dari program Jakarta Punya Suara persembahan dari Kaskus. Ini untuk ikut mensukseskan Pilkada DKI Jakarta 2017. Tepuk tangannya mana? Nah, untuk Anda nih yang mau cari info seputar Pilkada atau misalnya mau ikutan polling, bisa langsung kunjungi pilkada-dki.kaskus.co.id. Nah, sebelumnya juga nanti kita akan menyaksikan nih hari ini seru-seruan sama Pak Ahok, tapi saya juga mengundang Anda untuk siap-siap nge-tweet. Nge-tweetnya hari ini pakai hashtag Live Jakarta Punya Suara. Nah, sekali lagi yang punya Twitter semuanya, hashtagnya jangan lupa LIVE Live Jakarta Punya Suara. Nah, udah gak sabar kan semuanya di sini?
Nggak sabar banget, saya juga. Langsung saja kita panggilkan Bapak Basuki Cahayapurnama atau yang lebih sering dikenal dengan Pak Ahok. Oke, itu dia suara pendukung dari Pak Ahok. Tepuk tangannya lagi deh, sekali lagi deh. Silakan duduk Pak. Itu dia, tadi kita sudah dengar sedikit tuh Pak Ahok, lagu dari musisi Solidaritas. Mungkin saya minta sedikit pendapat dari Pak Ahok yang tadi sudah mendengarkan dari belakang nih Pak. Untuk nanyanya pendapat ya, kirain suruh niru nyanyinya. Susah ya Pak kalau niru nyanyi? Stres saya langsung. Ya memang kebetulan kalau memang Niji ini kan memang kita udah familiar ya. Yang nyiptain lagu Laskar Pelangi saya memang juga suka, musiknya memang enak. Tapi ini bukan soal musiknya aja enak. Ini bagus banget, Indonesia Jaya, kita artinya itu harus Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia nggak mungkin jaya kalau pita Bhinneka Tunggal Ika itu kita buang. Nah kita lihat Garuda Pancasila kita, pendiri negara kita, founding father ini luar biasa. Burung Garuda itu pegangan kepada pita Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi. Jadi kalau anak muda suka ngomong gitu, gue bingung nih, pegangan kalau bingung kan, kayak gitu. Nah jadi kalau Indonesia Jaya Burung Garuda kalau nggak ada pegangan Bhinneka Tunggal Ika bingung gitu. Pokoknya Nah, kita lakukan yang Garuda yang bagus lakukan. banget. Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Nah, kita sudah mendengarkan sedikit pendapat dari Pak Ahok. Tapi kali ini nih Pak Ahok harus siap-siap karena segmennya agak lebih pribadi gitu. Pak Ahok sudah siap curhat belum? Apa-apa. Nggak apa-apa ya, curhat udah biasa Pak, curcol-curcol dikit nggak apa-apa ya? Ya curcol depan umum mah nggak apa-apa. Oke, oke langsung saja kita masuk ke segmen pertama, ini adalah curcol cagup. Nah, kita akan menanyakan sebenarnya di segmen ini nih kehidupan-kehidupan yang lebih pribadi dari Pak Ahok. Nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa tanya. Nggak apa-apa, langsung aja. Oke, pertanyaan pertama nih Pak, yang bikin orang-orang penasaran. Hal pertama yang Pak Ahok lakukan ketika bangun tidur itu sebenarnya apa? Bangun tidur, pasti ke toilet dong. Oh, sama seperti kita semua. Itu ke toilet yang pertama ya? Iya, pasti ke toilet kan, cuci muka. Gue ajarin nih gitu kan. Ya kalau mau kelihatan lebih muda daripada umurnya katanya gitu kan. Ngaca dulu ya Pak? Enggak, cuci mukanya agak sering. Minimal. Kenapa Pak? Ya bangun tidur cuci muka pakai sabun. Pakai Kan kita kan sabun. banyak lemak, banyak kotoran. Jadi nggak perlu, jadi kamu nggak perlu facial, nggak perlu kemana-mana lagi sekarang. Hemat. Pakai sabun apa Pak? Sabunnya organik nggak? Sabunnya, aduh bukannya kurang mencintai produk dalam negeri ya. Ini sabun dari sering numpang sabun emak sebetulnya. Saya kalau sebut merek nggak enak kan. Oh iya, iya, Jadi nggak ibu apa-apa. saya suka pakai produk ini produk kosmetik yang udah tua banget. Buatan Jepang, tapi murah. Oh, Kalau di Jepang oke. itu kayak mungkin merek-merek lokal kita lah. Yang dijual di warung-warung ada gitu. Di Oke. Jepang itu ada. Semua warungnya, wartegnya jual nih sabun. Berarti itu yang Pak Ahok lakukan ya? Pergi ke kamar mandi. Itu Iya. yang pertama dilakukan ketika bangun pagi. Oke Pak, kita langsung masuk ke pertanyaan kedua. Pak Ahok nih dikenal sebagai orang yang sangat-sangat sibuk gitu. Sekarang hampir apa ya bisa dibilang mungkin 80% hidupnya kita ngeliat nih. Ada di jalanan, ada di ini, ada di itu. Nah kalau weekend kita kan nggak ngeliat nih Pak Ahok kadang-kadang. Nggak 80% lah terlalu dibesar-besar. Ya udah 60 deh kalau Saya gitu. masih tidur 6 jam kok. Oh ya, lumayan ya Pak. Saya aja kadang-kadang cuma 5 Pak. Ya, Oke. berarti lebih susah. Kalau weekend Pak, kalau weekend ini kan kita kadang-kadang ingin tahu nih, Pak Ahok sebenarnya kalau weekend tuh ngapain? Bersama keluarga kah, teman kah, ngapain? Weekend itu terutama Sabtu ya. Saya paling senang hari Sabtu. Karena saya mandinya agak siang. Bangunnya jam berapa Pak? Sama, saya bangunnya sama. Jam 4, jam setengah 5 saya sudah bangun. Saya orang pagi. Karena ada olahraga, ada ya kita perlu baca Alkitab, kita perlu, karena kan kita kalau mau benar kan mesti ada yang negur gitu ya. Nah, terus kalau Sabtu saya suka lihat kebun juga, olahraga lebih panjang. Nah saya ada tanam buah-buahan di atas atap rumah, pakai pot. Oh, vertical garden gitu Pak? Ya bukan, itu Gantung aja? pohon buah-buahan, tambula pot istilahnya orang. Oh, Tanaman oke. buah dalam pot. Apa aja Pak yang ditanam? Wah macam-macam.
Dari anggur ada, plum Australia ada, jambu klutuk ada, jeruk. Ada 30 pohon lebih saya kira. Jadi nggak perlu ke supermarket dong Bu Enggak juga, Veronica? enggak juga. Enggak. Tapi kalau jeruk nggak perlu. Karena saya punya pohon jeruk aja 30 pohon. Berbuah terus jeruk air gitu ya. Mangga juga banyak. Nah saya Sabtu biasanya ngurus itu. Dan jam 9, jam 10 baru jalan kalau Sabtu. Oke, Biasanya kemana tuh kalau Pak? jalan itu ke pernikahan. Terutama kita punya pegawai DKI kan banyak yang honorer. Mereka banyak yang bujangan, suka pernikahan tuh di kampung-kampung kan, di rumahnya. Kalau gedung kan gampang kirim bunga. Kalau yang di kampung-kampung kan kirim bunga juga. Kalau kita bisa datang sambil inspeksi wilayah. Nah biasanya lurah-lurah itu takut kalau lihat ada kawinan kampung ada bunga saya dia langsung bersih semua. Padahal saya belum tentu bisa datang semua. Paling dapat 3 atau 4 kalau Sabtu siang itu. Kan dia sampai di kampungan sampai malam, dari siang sampai malam. Nah terus malam kalau ada yang kenal atau apa datang. Ya satu Sabtu atau Minggu kadang-kadang bisa 10-12 kawinan. Wow, berarti Tidak waktu datang. santainya sama keluarga kapan Pak? Nah waktu santai itu gini, tergantung definisi ya. Kayak sama saya sebenarnya kurang adil juga sih. Kenapa? Saya nggak tahu penderitaan istri sama anak seperti apa saya nggak tahu. Berarti harusnya Tapi langsung kalau nanya saya ke lihat istri. muka mereka sih masih oke. Ya misalnya kalau Sabtu sore atau Minggu sore kan ada kawinan pulang kan malam ada lagi. Ada film bagus kami pergi nonton. Nonton ke bioskop biasa. Tapi kita minta bantu yang ke bioskop yang parkirannya langsung masuk. Masuk jadi terus kalau memang buru-buru kan suka ngajak foto juga kan. Kalau suka ngajak foto takut nggak keburu. Biasa itu kita nggak keluar dulu. Terus film habis lagi tulisan-tulisan itu bergerak itu biasa tuh bioskopnya udah dikontak jangan nyalain lampu. Nah kita masuknya terakhir nggak keluar dulu. Kita diem orang kan nggak perhatiin yang duduk pada keluar. Terus kita keluarnya dari exit langsung keluar ke parkiran. Jadi kita nggak keluar ke. Tapi kadang-kadang kan nggak enak juga kan orang udah lihat kan. Satu diajak foto biasanya tuh langsung foto semua. Oke. Bapak nggak takut nih Pak share seperti ini nanti kita akan nungguin di depan Enggak. exit Karena kan loh. kamu kan nggak tahu rahasianya banyak kita. Itu aja. Kita bukan mau menghindar kecuali lagi buru-buru ya. Oh, oke. Umumnya kekawinan juga kita juga habis setengah jam untuk keluar juga dari depan sampai foto-foto. Ya kita hitung kalau buru-buru ya kita bilang permisi agak cepet. Itu aja. Oke, itu salah satu yang dilakukan oleh Pak Ahok untuk benar-benar apa ya, quality time sama keluarga gitu. Saya setiap pagi masih sama anak kok. Masih Jadi tiap kayak ngobrol-ngobrol. anak sekolah bangunin, mandi, saya sambil nunggu, saya baca, kita masih sharingkan ya firman Tuhan yang saya dapat, saya masih sharingkan pergumulan saya, doa-doa, kita doa bareng. Jadi anak-anak tahu hari ini atau siapa keluarga ada masalah minimal doa lah. Gak panjang, paling 3 menit apa tadi ada poinnya, terus mereka sekolah. Pulang malam juga, saya juga jarang pulang malam sekali kecuali terpaksa ya. Kalau pulang anak masih ya ketemu say halo gitu masih. Minggu ke gereja masih bareng tungguin. Komunikasi masih jalan terus ya Pak ya, itu yang harus selalu dilakukan dengan WhatsApp juga keluarga. kan. Oke. Cuma anak saya yang bontot nggak minta handphone, aneh juga tuh. Nggak minta handphone Nggak Pak? suka dia. Oh ya? Terus Dulu yang nomor 2 juga ditawarin handphone nggak mau juga. pakainya apa Pak? Ya nggak pakai handphone Nggak dia. pakai handphone? Nggak pakai handphone. Jadi kalau mau menghubungi gimana Pak? Ya Ini enggak kalau lebih enak sekolah, sih sebenarnya. sekolah aja kan ada sekolah. Ke kantor sekolah. Jadi yang bontot sekarang kelas 5 SD nggak minta handphone. Nggak Itu gitu keren suka. Anak saya yang pertama juga nggak gitu suka. Bukan orang yang pegang-pegang handphone melulu sih. Nggak terlalu terpaku sama gadget Iya, gitu iya. ya. Dia lebih banyak fisik di luar mereka. Oke, nah tapi Pak kalau ngomongin mengenai refreshing gitu misalnya Pak ya, kan ini kan sama keluarga bisa nonton film juga gitu. Tapi sebenarnya hobi dari Pak Ahok untuk benar-benar relaksasi, refreshing untuk membuat apa ya, penat-penat nih hilang tuh apa sih Pak? Nah, ya ini memang susah juga ya. Tergantung kita hasratnya apa ya, passionnya apa ya. Saya kalau ketika turun ke masyarakat, walaupun jalan 4 jam atau ke rumah sakit ngunjungin orang, ketika ada orang sangat senang, ketolong, itu udah refreshing banget. Misalnya kayak tadi saya mau belusukan, misalnya tadi, mau lihat cek tempat banjir, ada teman bilang ada nenek-nenek 96 tahun, butuh
bapak datang, dia lagi masuk ke rumah sakit. Ya akhirnya ya saya skip, saya datang 96 tahun kan. Nah ketika ketemu nenek itu, dia buka sampai napasnya susah, dia bilang selamat datang Pak Ahok. Nah itu udah refreshing buat saya sebetulnya. Nah terus di situ menarik, sampai siang akhirnya tadi, sampai setengah berapa jam, 2 jam, 3 jam tadi saya 2 jam. Kenapa? Tiba-tiba dokternya bilang, Pak itu ada teman bapak lu, gubernur lu, ada ngalamin kecelakaan. Oh ya, terus saya datang lihat, begitu masuk ruang ICU terus pasien yang lain pada narik-narik. Tolong dong lihat bapak saya, lihat ini gitu kan. Jadinya ngunjungin satu rumah sakit, Pak? Iya, terus tadi saya ketemu ada satu pegawai, kasihan sekali. Orang dari Pemalang, dia kena batu ginjal harus operasi. Karena dia KTP-nya Pemalang bukan DKI. Jadi orang tua semua putuskan gak ada uang operasi 50 juta mau pulang ke Pemalang. Ini pasti meninggal. Udah sekarang harus operasi. Nah kemudian tawadah saya, temannya itu datang tarik saya gitu. Pak tolong Pak, teman saya sakit minta didoakan. Terus saya sampai cerita aja dia biasa. Terus saya bilang ini kapan operasinya? Mau pulang ke Pemalang. Dia nggak, baru saya kaget. Saya panggil dokter itu rumah sakit nggak ada BPJS. Ini siang lagi persiapan kita kirim ke Tarakan. Urus di BPJS. Nah ketika bisa lakukan itu, dia nangis. Ya sampai ajudan saya bilang, ini lagi melo nih Pak. Ini anak gadis 20 tahun ini. Kasihan nggak ada uang, lagi melo nih Pak. Tahu nggak melonya betul nggak? Boleh peluk bapak nggak? Iya. Udah ya. Oke. Ya, jadi tapi maksud saya Dimodusin itu Pak. kayak gitu aja kita udah seneng gitu ya. Refresh. Artinya itu sesuatu yang bisa bantu orang. Makanya saya katakan refreshnya gimana? Teman saya bilang mau nggak ke Bali? Ke Bali apa yang refresh? Masuk ke resort. Mau keluar juga dikerubutin orang. Iya. Kalau diam di kamar doang, saya kira kamar saya nggak kalah sama resort kok. Oh. Ya kan di rumah saya juga kayak resort, saya bisa mandang ke laut, lihat kanal. Saya kemudian tinggal di Pluit kan, Pantai Mutiara. Jadi kita naik ke atas jendela itu bisa lihat kanal utama, lihatin yaksnya orang, kapal teman-teman, ada pohon-pohon, bagi saya sudah Refreshing. Oke itu dia tadi. Refreshingnya adalah melihat dan memeluk keluarga gitu ya Pak. Oke kita berikan tepuk tangan sekali Bekerjanya lagi. udah enak gitu. Oke. Nah Pak Ahok kan nih bisa dibilang role model bagi banyak orang, bagi banyak masyarakat, bagi banyak mungkin pejabat juga gitu. Tapi kalau role model dari Pak Ahok, siapa sih Pak Ahok yang diidolakan oleh Pak Ahok sendiri? Ya role model bagi saya semua manusia ada keunggulan, ada kelebihan kekurangan. Nggak ada manusia yang sempurna. Betul. Jadi setiap tindakan dia yang baik, yang bisa membawa keadilan sosial buat sesama kita, kemakmuran sejahtera untuk kita, ya bagi saya itu role model. Satu orang Pak, ada nggak yang Bapak kagumin banget dari dulu? Semua orang pemimpin kita banyak. Bung Karno juga gue kagumin, Oke. ya kan? Ya, mau Chow En-lai juga gue belajar, misalnya Chow En-lai Perdana Menteri dari Cina, saya suka baca biografi orang. Misalnya apa yang kita lihat, ini orang bilang gini, kita tuh jadi pejabat harus cinta rakyat dan cinta negara. Makanya waktu dia sekolah di Prancis, dia nggak pernah pesan main course, hanya pesan sop. Karena kalau di Eropa pesan sop dapat roti gratis, tinggal makan. Jadi pesan sop aja makan roti kenyang dia untuk orang Asia ya. Itu sesuatu yang baik. Kita juga misalnya Muhammad Hatta, itu role model saya juga. Dia sampai pengen banget punya sepatu Belly, nggak mampu, dia gunting iklan sepatu Belly. Dia tempel. Saya jadi sama, saya ini hobi mobil. Saya dari dulu hobi mobil, dan saya tahu beli mobil mahal, saya juga suka ambil brosur-brosur mobil, saya taruh simpen. Saya taruh itu loh. Itu ditumpuk di mana? Ditaruh gitu, gitu loh. Ditaruh Tapi aja. betapa istri saya suka buangin. Kan ngapain tuh model tahun 80-an tuh masih simpen. Bener sih, Kamu Pak, udah kan punya numpuk-numpuk. model tahun sekian. Nah sekarang kan nggak perlu lagi kasih brosur itu. Karena saya bisa masuk ke YouTube tinggal test drive interior eksterior 360 derajat mobil. Jadi saya kuasai sekali mobil-mobil tuh gimana handlingnya. Belajar dari YouTube.
nonton test drive kalau lagi kosong. Nah saya kira itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Oke, dan bisa belajar juga Pak dari forumnya Kaskus loh. Banyak tuh nanti ternyata bisa dibaca dari bawah kan biasanya ada Kalau tips-tipsnya kan. waktunya ada yang lihat begitu. Oke, itu dia tadi role model dari Pak Ahok. Nah Pak Ahok, kalau misalnya kita bicara kan nama Bapak belakangan ini pasti kita teringat dengan banyak isu yang memang cukup kontroversial. Memang isu melulu kok. Isu melulu, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita bicara mengenai pressure gitu ya Pak, kan kita aja nih kadang kalau misalnya kita bukan pekerja seperti Pak Ahok yang benar-benar bekerja untuk rakyat gitu. Tapi kita aja kalau misalnya ke kantor ataupun misalnya kita ke kampus gitu, merasakan pressure yang cukup berat ketika memang ada sekelompok orang misalnya yang tidak suka pada kita. Nah sebenarnya Pak Ahok ada kiat-kiat nggak Pak? Dan selama ini tuh menanggapinya seperti apa sih Pak? Ya pertama kita lihat orangnya, saya nggak pernah benci orangnya. Jadi walaupun orangnya depan saya, dia pernah teriak-teriakin saya, makanya saya nggak ada rasa benci orangnya. Saya hanya berpikir kelakuannya aja yang nggak benar gitu ya. Terus saya kadang-kadang merasa kasihan sama orang yang dibutakan seperti itu. Kok bisa ketutup banget nuraninya gitu ya. Ini ada fakta, ada apa, kok dia dikuasai kebencian begitu dalam gitu loh. Makanya kalau saya marah tuh saya marah kelakuannya bukan orangnya. Ya, makanya kalau di sidang dia tuding-tuding saya pun misalnya ke sidang gitu kan. Saya masih tenang, saya cuma berpikir ini orang kasihan banget. Makanya kadang-kadang saya mau candain tau gak. Supaya dia terhibur, cuma saya takut sama hakim. Takut dimana misalnya contoh gitu kan, dia tunjuk-tunjuk saya gitu kan. Saudara terdakwa telah membunuh 2 orang saya, dia tunjuk-tunjuk saya gitu loh, tunjuk-tunjuk saya kan. Saya pikir ini orang kasihan banget gitu ya. Kok bisa benci tanpa alasan kayak gitu kan. Langsung saya pikir mau hibur dia stand up comedy. Saya pengen begitu tau gak? Yang saya bunuh satu apa 2. Pasti dia bilang 2 kan. Terima kasih pilih nomor 2 gitu kan. Tapi saya nggak berani ada hakim gitu. Takut diprototin hakim, baiklah. Jadi cara kiatnya ya gitu. Oke, jadi di apa ya Pak, menghibur diri sendiri gitu ya. Tapi gimana sih Pak, mungkin sedikit aja tips gitu untuk para anak muda untuk mempunyai mental yang kuat seperti Pak Ahok. Ya saya selalu percaya, diajarin dari bapak saya. Di dunia ini nggak ada barang yang tidak berguna. Semua yang ada ini pasti bermanfaat buat kita. Itu pertama. Ya kita jangan pernah katakan ini tidak bermanfaat. Terus yang kedua, nggak ada kejadian apapun yang ujung-ujungnya itu tidak bermanfaat buat kita juga. Tinggal kita menyikapinya. Kita syukuri nggak semua yang kita alami. Kalau kita syukuri, nanti kita akan dapat pelajaran. Makanya bapak saya kasih saya nama, kalau di Chinese, Ahok itu kan bahasa K itu kan belajar. Kalau ban itu kan ceban, noban, saban puluhan ribu ya. Bapak saya kasih saya nama itu puluhan ribu belajar sebetulnya. Jadi makanya bapak saya katakan hidup di dunia ini belajar terus. Makanya kalau kita duduk kita nikmati. Misalnya contoh orang tanya sama saya, kok kamu seharian sidang sampai jam 12 malam kok masih seger ya? Karena saya merasa saya bersyukur banget ya kuliah seharian gratis ini. Saya kuliah hukum. Banyak ilmu ya Pak? Langsung saya kuliah hukum, saya lihat proses persidangan itu jauh lebih cepat daripada di buku tulis. Nah saya waktu di DPR juga ngomong 10 menit terus dengerin berjam-jam seharian. Nah saya juga bersyukur, saya kuliah. Jadi semua kan kuliah. Karena kita dapat sesuatu yang kamu suka kan pasti kamu akan semangat. Tapi kalau kamu merasa kamu kuliah itu beban, cuma mau dapat ijazah atau pengen lulus kamu stres. Tapi kalau kita pengen dapat ilmu, misalnya contoh lah waktu saya muda itu, misalnya ada profesor datang jadi narasumber di seminar gitu ya. Atau kita ada bikin ya semacam kelas apa. Hampir semua teman saya yang sebaya saya nggak mau yang jemput. Kan ditanya kan dari dosen atau ditanya dari organisasi. Siapa yang mau jemput profesor ini di bandara. Nganterin ke puncak, temenin. 2 malam 3 hari selama di Jakarta. Hampir semua anak muda pada Nggak mau. menghindar. Kalau saya angkat tangan. Kenapa? Saya pikir ini kesempatan tuh saya sandra nih profesor. Kenapa sandra? Jadi sepanjang mobil ke puncak macet 2-3 jam. Dia nggak berani tidur juga takut saya ngantuk kan. Iya. Terus semua yang pernah saya baca, apa yang saya pikirin, saya sampaikan ke beliau. Kalau saya salah pasti dikoreksi kan. Kalau saya benar berarti saya lulus dong.
Nah jadi sepanjang jalan itu kuliah secara pribadi. Oke. Makanya saya nikmatin, mau macet, mau jalan, jadi saya hidup kayak gitu aja. Kalau udah terlalu capek gimana? Tidur. Tidur paling enak, nggak ada hidup yang lebih Iya betul. paling Pak. enak. Makanya saya melatih, saya bisa tidur dalam 24 jam, di jam mana saja. Oke. Saya Itu bisa tidur, bisa Pak? bisa. Di mana aja posisinya Iya, juga? iya, saya tidur di lantai semen semua oke. Baiklah. Karena saya anak geologi kan. Oh, Kita orang oke. naik gunung, tambang. Jadi apapun bisa diempukin Jadi lah ya Pak. kita hipnotis diri. Bayangin pagi-pagi lagi malas bangun terus mesti ujian waktu kecil ya enggak? Kan malas bangun kan? Males. Ngarep banget guru telepon nggak jadi ulangannya terus tidur lagi gitu ya. Itu kan masa paling enak kan? Dingin nggak mau keluar gitu kan? Nah jadi saya kalau mau tidur saya hayalin bayangin lagi ketika seperti itu. Langsung tidur tuh. Itu dia tips dari Pak Ahok. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih Pak udah curhat. Tadi kita udah tahu Pak Ahok kalau pagi-pagi bangun itu ke toilet dulu yang pasti. Dan juga memang komunikasi dengan istri dan juga anak-anak terus dibangun. Dan juga salah satu tips yang paling bagus dari Pak Ahok adalah benar-benar menganggap hidup ini adalah sebuah universitas di mana kita bisa mengambil ilmu di semua tempat dan dari semua orang juga ya Pak Ahok ya.